Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kirani Dwi Ayunda ingin menjelaskan tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa. Dalam pembahasan pertama, yaitu pengecualian terhadap hak pemilik data. Dalam RUU PDP, pengecualian terhadap hak pemilik data berlaku secara penuh berdasarkan area kepentingan yang diatur dalam RUU PDP. Sedangkan di GDPR berlaku secara parsial berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Hak pemilik data tersebut berlaku secara penuh, sedangkan pada GDPR berlaku secara finansial atau berdasarkan prinsip kebutuhan. Pada pembahasan kedua, pembatasan penyimpanan data pribadi dalam RUU PDP, ruang perpanjangan periode penyimpanan data pribadi selama mekanisme dan tujuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan di Uni Eropa, periode penyimpanan data pribadi dapat diperpanjang untuk beberapa tujuan spesifik yang terdapat dalam GDPR, yang membuka ruang perpanjangan periode tersebut penyimpanan data pribadi, yaitu pembatasan dalam peraturan perundang-undangan. Pembahasan ketiga, Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Di Eropa, Otoritas Perlindungan Data Pribadi bersifat independen atau terdepan. Sedangkan pada RUU PDP, Otoritas Perlindungan Data Pribadi akan di bawah pemerintah. Otoritas ini karena ini adalah sistem presidensial. Jadi kalau kita membentuk badan baru dan baru ini eksekutifkah, legislatifkah, atau yudikatif? Ini yang dapat akhirnya pemerintah berpandangan bahwa ini harus di bawah pemerintahan. Nanti pemerintahan tersebut membawa badan baru, tapi di bawah pemerintah. Itu membedakan dengan yang ada di Eropa. Pada pembahasan keempat, yaitu kebutuhan pengamanan data pribadi. Kebutuhan pengamanan data pribadi ini sangatlah penting untuk data diri kita tersebut, yang sudah teratur terkait pengamanan ini secara umum, berdasarkan kapasitas pengendali dan pengendali atau pemroses data diatur pada turunannya. Berbeda dengan GDPR, di aturan ini Eropa sudah detail terkait pengamanan ini, yaitu harus dengan pengamanan yang sangat aman. Cover dan sanksi atau hukuman bila melanggar. Anggota Parlemen Eropa akhirnya sepakat memasukkan tata cara untuk memastikan perusahaan menghormati norma dan standar internasional mengenai hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini diferensi dan saat ini mereka susun hak manusia, masyarakat, adat, dan komunitas lokal. Bertujuan bebas didahulukan untuk diinformasikan free period and per information content FPIC menjadi masyarakat untuk mengimpor produk UA. Sanksinya tidak ada pidana, semuanya dikenakan denda, which is cukup besar ratusan miliar atau 2% dari pendapatan. Apabila terjadi penyalahgunaan ataupun pelanggaran terhadap UU PDP, yaitu menjadikan sanksinya tidak ada tindak pidana, melainkan semuanya dikenakan denda.